Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maharani, NPM 2102100018 dari kelas AD 21 PA. Berikut saya paparkan resume tentang politik dalam Islam. Islam merupakan agama yang bukan hanya mengajarkan pada tata cara bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan atau hablum minallah, melainkan juga mengajarkan tata cara hubungan antar sesama manusia atau hablum minannas. Dalam hal ini, permasalahan politik merupakan bagian yang diatur dalam ajaran agama Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siasa. Jika ini maksud politik adalah siasa, yaitu mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasa. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi, jika siasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Politik juga dapat kita definisikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dari hal ini dapat kita artikan bahwa politik Islam merupakan upaya penggapaian kekuasaan dengan mengindahkan ketentuan yang telah digariskan dalam ajaran Islam. Lalu ada beberapa prinsip pokok yang melatar belakangi praktek politik Islam dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Kewajiban mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 23. Yang kedua, kewajiban bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 38. Yang ketiga, amanah dan menjunjung keadilan. Yang keempat, kewajiban mentaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Lalu ada juga syarat kepemimpinan politik dalam Islam. Yang pertama, amanah, yaitu bertanggung jawab dengan tugas dan kewenangan yang diemban. Lalu yang kedua, yaitu adil. Adil mampu menempatkan sesuatu secara tepat dan proporsional. Yang ketiga, taat kepada Allah dan Rasul. Lalu yang keempat, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Lalu apa saja kontribusi umat Islam dalam sistem perpolitikan di Indonesia? Yang pertama, didirikannya partai-partai politik yang berasas Islam. Juga partai-partai nasionalis yang berbasiskan umat Islam. Lalu, sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik Islam dan umat Islam terhadap terwujudnya keutuhan NKRI, termasuk menerima Pancasila sebagai azas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam di Indonesia juga telah membentuk budaya bernegara, ideologi tentang jihad, dan kontrol sosial yang terarah dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Lalu tingginya partisipasi masyarakat Islam dalam event-event politik kenegaraan seperti pemilu, pilkada, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.